Perkenalkan, nama saya Karisma Larasmi Sandia dengan NIM 1908 1030 11 26. Nah, baiklah, di sini saya akan memaparkan mengenai hasil dari analisis rasio likuiditas dari PTS Hardware Indonesia yang saya lakukan. Apa sih rasio likuiditas itu? Nah, likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam mengkonversikan aset menjadi kas atau kemampuan untuk memperoleh kas untuk melunasi utang-utang jangka pendek sesuai dengan jatuh temponya. Nah, analisis likuiditas ini menunjukkan berapa kali kewajiban hutang jangka pendek dapat ditutupi oleh kas dan aset lancar lainnya. Dan saya akan membahas beberapa rasio, yaitu rasio lancar, rasio cepat, dan periode penagihan piutang. Baiklah, yang pertama yaitu kita akan menghitung tentang rasio lancar. Nah, rasio lancar dihitung dengan cara aset lancar dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Nah, dapat diketahui berdasarkan data tersebut bahwa rasio lancar ACE dari tahun 2015 hingga tahun 2020 terlihat baik, yang mana berada di atas rata-rata industri, yaitu 5,98 pada tahun 2015, 7,26 pada tahun 2016, 7,02 pada tahun 2017. Namun, mulai terlihat adanya penurunan pada tahun 2018, yaitu 6,49, lalu 5,58 pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 terlihat kembali adanya kenaikan, yaitu 5,96. Nah, dengan begitu dapat diindikasikan bahwa tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva perusahaan yang liquid saat ini atau aktiva lancarnya sudah baik. Nah, perusahaan ACE memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajibannya karena perusahaan memiliki nilai aset lancar yang lebih besar daripada kewajiban lancarnya, sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan dalam kondisi yang baik. Yang selanjutnya yaitu kita akan menghitung tentang rasio cepat. Nah, rasio cepat dihitung dengan cara kas dan setara kas ditambah dengan piutang usaha, kemudian dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Nah, dapat diketahui berdasarkan data tersebut bahwa rasio cepat perusahaan ACE terlihat cukup baik, yang mana berada di atas rata-rata industri, yaitu 1,55 pada tahun 2015, 1,88 pada tahun 2016, 2,07 pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018 terlihat adanya penurunan, yaitu menjadi 1,32 dan kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya, yaitu 1,72 pada tahun 2019 dan 2,80 pada tahun 2020. Nah, dengan begitu dapat diindikasikan bahwa perusahaan cukup baik dalam membayar utang lancar dan menandakan bahwa likuiditas perusahaan juga cukup baik. Juga diketahui bahwa nilai rasio cepat dan rasio lancar perusahaan ACE berada di atas rata-rata industri, yang menandakan bahwa likuiditas perusahaan dalam kondisi yang sehat. Yang terakhir yaitu periode penagihan piutang. Nah, periode penagihan piutang itu dengan cara rata-rata piutang usaha dibagi dengan penjualan yang dibagikan dengan 365. Nah, dapat diketahui berdasarkan data tersebut bahwa periode penagihan piutang perusahaan ACE terlihat cukup baik, yaitu 2 hari pada tahun 2015 dan 2016, 4 hari pada tahun 2017 dan 2019, 5 hari pada tahun 2018, dan 8 hari pada tahun 2020. Meskipun terlihat sangat baik karena berada di bawah rata-rata industri, namun tiap tahunnya mengalami penurunan, yaitu semakin lama periode penagihannya. Nah, dapat diindikasikan bahwa perusahaan mampu melakukan penagihan piutang secara tepat waktu dan mampu mengkonversikan piutang menjadi kas dan setara kas dengan sangat baik. Namun, perusahaan juga memerlukan adanya evaluasi dan perbaikan karena terlihat adanya penurunan tingkat kecepatan periode penagihan piutang kepada pelanggan dari tahun ke tahunnya. Nah, berdasarkan dari apa yang sudah kita perhitungkan sebelumnya, terlihat bahwa likuiditas perusahaan ACE dalam kondisi yang baik. Juga perusahaan mampu melakukan periode penagihan piutang kepada pelanggannya dengan baik pula. Namun, perlu kita ketahui bahwa perubahan atau tren rasio likuiditas dari waktu ke waktu harus diinterpretasikan berdasarkan penyebabnya. Perubahan rasio tidak serta-merta merupakan perubahan dalam hal likuiditas atau aktivitas operasinya saja. Nah, manajemen harus melakukan usaha dengan membuat rasio likuiditasnya terlihat mengalami kenaikan dengan cara berusaha lebih keras dalam menagih piutang usaha, membayar utang usaha, dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan.